kan kayak berarti berarti Udil beda banget ya, anak unik yang berbeda gitu. iya. Kalau Udil sih sebenarnya kalau yang season lalu sih sebenarnya dia kayak kalian nggak tahu ya, tapi nggak mau deh nanti. Aku tuh paling nggak mau kalau misalnya mau kayak masuk lambe moba. Ini lagunya udah kenceng belum sih? Udah. Kalau gue sih udah pasang lagu kenceng kok dari tadi. Sambil makan ya guys ya, sambil makan ya. Iya. Jadi waktu Udil ditawarin sama siapa aja ya? Nanti nggak boleh ya kok ya kalau misalnya yang udah lalu tuh diomongin. Gak apa-apa, boleh. Kalau itu gak termasuk poaching karena kan dia udah deal sama Terigo. Enggak. Ya dulu tuh malah Udil ya kan kalau misalnya banyak player yang maunya ke mana tadi RRQ Evos. Kayak Udil tuh malah kayak ke Geek Fam aja ya, bayangin gak sih? Kalian gak sangka-sangka kan pasti Udil, Geek Fam gitu. Tapi dia kayak ya masih kayak boleh aja, dia kayak masih kayak gitu, boleh aja sih. Chill. Tapi keren sih, bukan keren sih. Kemarin kan yang apa sih namanya perpindahannya Udil ke Alter Ego. Udil kan sempet gak mau main dulu kan, katanya kan. Gue nonton di mana sih, Empetoknya si Murphy ngomong gitu ya kalau nggak salah. Jadi dia bilang kalau misalnya Udil tuh awal masuk Alter Ego tuh dia nggak mau main. Kayak anak-anaknya tuh pada kesal gitu kan. Tapi mereka masih bisa ngertiin gitu ya. Maksudnya kayak masih bisa, ya udahlah Udil emang gitu. Apa gimana nggak ngerti? Saya paling susah juga loh, gak mau diajak main rank bareng, gak mau latihan, kan pusing ya. Waktu Majalita di apartnya Udil juga kayak gitu kan, yang waktu Planet Esport. Cuman kan dia di situ lagi deh kayaknya, emang lagi ada skrip, kan lagi libur itu lagi libur. Ya. Iya. Oke. Nggak tahu gue soalnya. Cuman emang dia kan sering main sendiri kan, kalau di live-nya dia main rank sendiri, dan teman-teman dia bisa ngerti itu. Maksudnya kayak ya udahlah biarin. Keren juga sih. Susah soalnya kayak nyuruh anak kecil ngertiin anak kecil, ngerti gak? Berarti secara nggak langsung kita nggak boleh heran ya kalau Alter Ego sekuat itu ya, karena dari situ aja udah ngertiin Udil kan, bener gak sih? Iya. Jadi kompak. Gue dari apa sih namanya sisi, maksudnya kayak Onyx aja tuh, dari sisi Onyx pas ngeliat final kemarin MPL kayak gitu, ya kita langsung kayak gila mereka worth banget ada di situ. Kita langsung kayak gitu sih. Gak yang kayak harusnya gua tuh yang di situ, enggak, langsung kayak Iya. Yang bisa. Dan intinya ini jadi bikin Udil tuh trust sama timnya. Itu yang bikin Udil balik lagi kayak keluarin potensi maksimalnya dia kayak dulu. Dia tuh di Onyx sama aja kayak gitu, cuman mungkin kayak ada beberapa orang jadinya trust issue sama Udil karena dia kayak nggak mau latihan dan lain-lain, mungkin dari situnya. Padahal kalau dipercaya lagi mungkin bisa kayak gitu ya, setajam itu. Udil tuh memang tajam. Yang trust issue tuh Udilnya atau temennya? Iya, karena serius. Dua-duanya. Kalau dua-duanya oke sih. Ya dua-duanya sih. loh. Ya, kalau dua-duanya oke. Dilihatnya kayak apa sih namanya, satu orang sebenarnya enggak. Jadi tuh namanya anak cowok, terus kayak ada gengsi gitu deh. Misalnya kayak satu temennya berubah, ngerti gak sih? Pride. Ya pride gitu jauh. Temennya berubah, terus kayak lu kayak gini sih. Nah akhirnya bukan dijauhin, tapi kayak ya udah gue jadi nggak ngajak ngobrol lo sesering dulu aja gitu. Karena issues ya. Ntar guys. Jadi dua-duanya ngerasa kayak dua-duanya tuh kayak lu gini sih, yang satu lu jarang main sih, yang satu lu nggak ngajakin gue main sih, udah gitu doang. Ya, karena kalau in psychology ya itu sebenarnya satu itu bisa buat kesenjangan sosial di mana Udil bisa nggak main buat bareng teman-temannya, sedangkan kita diwajibkan untuk main. Kita aja disuruh bonding tapi Udil nggak mau bonding misalnya itu udah yang pertama. Dan yang kedua ya dari sana juga lama-lama trustnya tuh makin berkurang, dan itu dari maksudnya dari kedua belah pihak jadinya kayak gak bakal bisa nunjukin performa yang sangat maksimal karena ya udah kayak gitu. Ya jadi kalau misalnya kayak disuruh kayak dibilangnya gara-gara ini enggak sih guys. Jadi maksudnya kayak kalian juga maksudnya kayak jadi netizen pintar lah, maksudnya kayak enggak masalah kecil itu gitu, kayak ya kayak gitu tuh, kayak gitu kalau saya ada kesenjangan sosial satu lainnya kayak rasanya dibedain yang kayak gitu tuh loh. Ya. Manajemennya tuh bukan lo yang kayak hire orang yang udah gede-gede, yang masih kecil-kecil, yang masih nyari jati diri dan emosinya dia tuh masih gak stabil. Yap, setuju sama cerita. Umurnya mereka tuh masih umur dimana masih kayak labil lah ya bisa dibilang ya Jal ya. Dan ya ini wajar kayak gini, mereka berpikiran kayak gini ini wajar. Dan kalau misalnya kalian kayak mikirnya ada kok anak kecil yang apa sih namanya tapi lebih dewasa bla 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 dan lain-lain,
loh guys, kalau dari psikolog tuh sebenarnya anak kecil yang kayak mereka tuh harusnya ngejalanin ngelewatin masanya dia emang labil dulu, tapi dia nggak ngelewatin itu, dia kayak langsung dewasa, itu malahan yang kayak sebenarnya nanti tuh impactnya tuh kegedenya, karena mereka nyari diri dia sendiri, maksudnya kayak dia tuh kayak dari kecil harus kayak ngertiin orang. Itu dari psikologisnya juga sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Di harusnya dia main-main, tapi dia harus ngertiin orang, ngerti gak sih? Ya dia dituntut untuk ngertiin orang, jadinya ya dia nggak punya pendirian yang punya kayak menurut dia tuh pendapat dia bisa didengarkan sama orang-orang. Nah itu yang bahaya gitu. Tuh. Jadi nggak atau semuanya. atau merasa kayak opininya paling benar sendiri gitu. Tuh. Tapi inget gak Jel? MPL season 3 Jel? Grand Final itu Britama Arena kuning semua Jel. Inget gak Jel? Itu udah ada lo belum sih? Oh iya. Season 3. Season 3 Masih Grand Levin Final. ya? Belum. Oh masih Masih Levin ya? Levin. Iya masih Levin. Masih Levin. Itu Britama Arena Iya, masih Levin. kuning semua. Gila pendukungnya Onyx semua. Gila gue salut sih langsung. Buset, gila pendukungnya Onyx semua langsung rame. Karena kan Onyx waktu itu unbeatable kan. Iya. Momen banget lagi Onyx ya kan? Lagi naik-naiknya, soalnya anak baru, maksudnya tim baru tiba-tiba kayak gitu. Ya tim baru tiba-tiba kayak gitu dan Udil langsung nge-track dengan cara tengilnya dia ya kan, bisa nge-track semuanya, jadi kayak langsung personality-nya dikeluarin semua, dia juga personality Teguh, karena Teguh MVP lagi kan. Itu momen banget sih. Itu tuh keren tuh. Saya itu juga sih susah kan kalau jadi tank, kalau mau nyari spotlight kan susah, tapi kayak ternyata Teguh bisa. Ya, sebenarnya Udil tuh kayak bener-bener nunjukin sisi yang gak pernah dia tunjukin ketika di Onyx sih, pas keluar dari Onyx. Kayak dia tiba-tiba ngeluarin statement lebih baik lu kalah tapi lu bermain dengan orang yang emang lu pengen main gitu. Itu lu kayak wow bro, this spicy boy. Itu start di mana Be dia Be waktu itu Be? Di Instagramnya dia, Oh captionnya emang gitu. ya gimana ya, kadang-kadang kita nggak bisa pukirin juga Be, namanya juga player juga manusia Be, mereka punya ego masing-masing kan Be, punya ibaratnya punya desire atau keinginan masing-masing. Jadi Ya. ketika memang dari mereka juga udah memang nggak ada niat main ya, sebagai tim itu yang bikin dilema kan. Kayak ceritanya sebagai manajer mau nengahinnya kayak gimana tuh bakal bikin cerita bingung, karena pasti ada yang bakal dikorbanin gitu loh, entah itu dari sisi performa, entah itu dari sisi personalnya juga, dari orang-orangnya. Jadi itu udah pilihan yang berat kalau jadi tim, kalau udah sampai anaknya tuh clash gitu, atau anaknya bisa dibilang mempunyai suatu masalah dengan satu sama lainnya. Tuh. Soalnya apa sih namanya, yang nggak mungkin kita kayak belum ngelakuin apa-apa terus langsung nyerah, itu nggak mungkin guys. Pasti udah ada beberapa 1, 2, 5 hal, dan kayak udah sampai mentok banget usahanya kan. Tapi kalau nggak bisa ya mau gimana. Dan beban gak apa-apa, nyerah jangan gitu. Karena kalau dari sisi player kan biasanya kalau udah kayak gitu tuh nyalainnya kadang, oh manajemen ini pasti nggak bagus, nggak bisa nahin, nggak gitu juga. Manajemen pasti berusaha semaksimal mungkin. Sebagai manajemen pasti nggak mau kayak sembarangan ngomong kayak gitu gitulah.